Jadi di sini dia kerja, dia bisa menjelaskan pada bos yang saat dia kerja bahwa konsep saya gini, dia pulang ke sini, bos yang aslinya dia ngomong bahwa saya sudah begini, dan sudah tidak ada yang kerja bawa hati lagi atau saya punya power, dan ada seperti itu. Jadi cita-cita kita walaupun kelas berat di sini banyak sekali friksi antara manusianya, antara function, antara operation, tapi kita harus sukses dengan ini karena kita punya belief bahwa kalau suatu masalah atau suatu improvement dipikirkan oleh berbagai disiplin keahlian, hasilnya pasti positif. Jadi sekarang key-nya adalah how to manage yang namanya matrix organization. Caranya di mana? Yang penting kita semua tahu organisasi kita matrix, tujuannya apa, muka-muka kita tahu semua itu, menyadari visi kita sama, kita kerja dengan itu salah satunya key dari kunci dari Astra Lestari kita melaksanakan matrix organization. Mungkin kalau kembalikan ke literatur untuk mencari, silakan secara konsep. Oke, ini juga yang harus kita manage. Kita memperkerjakan hampir 30.000 orang tadi. Jadi bisnis etiknya juga mesti benar. Bisnis etik dari orangnya dan juga bisnis etik dari lembaganya. Lembaganya itu yang perusahaannya sendiri. Jadi kita di sini bilang ini aja bahwa kita harus sound compliance entity, enhanced control environment. Apa-apa yang kita harus compliance, apa-apa kita harus melakukan kontrol. Artinya whatever apa yang kita lakukan pun, yang namanya perusahaan, corporate, perusahaan, TBK dan lain sebagainya, balik-baliknya itu bukan balik-baliknya itu kembali lagi masalah apa? Saudara-saudara, masalahnya orang. Kalau orangnya benar, lembaganya pasti benar. Tapi kita juga harus berpikir bahwa untuk menjaga orang supaya benar, kita harus punya fungsi kontrol. Fungsi kontrol itu gimana? Fungsi kontrol adalah sistem. Yang kita jagain lah, orang itu kan nggak semuanya baik dan nggak semuanya buruk. Tapi kita mengharapkan dengan sistem semuanya bisa berkelanjutan dengan baik. Itu. Jadi ini juga harus ada. Oke. Nah ini sedikit Indonesia sekali ya, bahwa tadi ada WA misalnya kita ngomong matrix, kita ngomong masalah good governance ya. Nah ini kalau di Indonesia ada budaya yang harus kita sama-sama pegangin di perusahaan. Jadi kita selalu ngomong bahwa semua orang di perusahaan yang tempat kita bekerja harus jujur, harus kita sebelum, selagi, sesudah ini artinya adalah kalau bahasa ini sebenarnya start right. Artinya kalau pernah sering dengar kan, kalau kita melakukan planning dengan baik, sudah akan menyelesaikan 80% dari pekerjaan. Sering kan dengar yang seperti itu kan ya? Oke. Nah, kita maksudnya ngomong seperti itu. Jadi kita sebelum bekerja juga harus tahu apa yang dikerjakan, menyiapkan semuanya. Setelah bekerja kita melakukan dengan optimum, dan sesudah bekerja kita menyelesaikan dengan baik. Jadi start right, do right, finish it right. Ini kita budaya fanatik bahwa kita selalu ingin yang terbaik, peduli, kita enggak hanya kalau itu digaji lah gitu kan, enggak. Jadi kita peduli bahwa kalau kita memang harus improve, ya kita improve. Tujuannya menurut saya ngomong di depan teman-teman saya juga yang betul bahwa nggak usah lah kita ngomongin mau jadi apa, mau jadi manajer, mau jadi supervisor, mau jadi direksi kan. Gak usah ngomongin itu ya. Yang kita lakukan adalah kita kerja sebaik mungkin. Gak akan yang namanya kita punya sistem bahwa yang namanya di atas Anda akan memperhatikan Anda. Di atas Anda akan mengusulkan kenaikan golongan Anda. Ada yang bukan saya lagi begini. Dan kalau atasan saya nggak senang gimana masalah saya? Ini SDM ya Pak ya, ini pembicaraan SDM karena manajerial sekali. Kalau atasan saya nggak senang sama saya gimana? Nah, di tempat kita itu disatu lagi dengan suatu sistem yang bilang bahwa yang memutuskan kenaikan golongan, kenaikan jabatan seseorang bukan hanya atasan langsungnya. Jadi kita punya komite jabatan pangkatan yang mengelola untuk itu semua. Jadi komite kecil dari bawah sampai ke atas.
atas. Jadi artinya kalau atasan nggak senang dengan Anda ngomongnya di dalam rapat itu, saya nggak mau naikin orang ini, ya nggak mau naikin gajinya, nggak mau naikin golongannya, nggak mau naikin jabatannya. Teman di samping kan ngomong, loh ada apa nih? Yang saya tahu adalah orang ini mengerjakan dengan baik. Jadi kan mencoba, kalau kita ngomongin soal manusia, kita mencoba menggeser sesuatu yang subjektif menjadi objektif, walaupun nggak bisa 100% objektif. Nah, ini juga salah satunya adalah ini tadi, perkara peduli. Nggak cuma mempedulikan fungsi saya, nggak cuma mempedulikan area saya, tetapi saya juga harus melihat ada sisi-sisi yang lain. Gitu. Makanya budaya ini, pembinaan dan inovasi, kontrol, pembinaan dan inovasi penting sekali. Korsa itu ngomong bahwa saya bangga kerja di perusahaan ini, karena perusahaan ini, tadi saya bilang bahwa saya bangga kerja di perusahaan ini karena perusahaan ini tidak merusak lingkungan, tidak jahatin orang, kemudian kita take care people, internal people juga dengan baik, kita take care people outside juga dengan baik, jadi kita punya community development. Saya punya korsa, saya punya kebanggaan sendiri kerja di perusahaan ini. Oke, nah untuk menghasilkan ini aktivitasnya adalah kita melakukan sosialisasi untuk 5K 2S, itu kita ketertiban, kerapian, kebersihan, pelestarian, disiplin, semangat kerja, safety dan lain sebagainya untuk membentuk ini. Tapi ini pun disosialisasikan. Nah, ujung-ujungnya ini semua sebenarnya yang kita punya semacam training yang selalu kita ulang-ulang, kita harus punya moral yang baik, mental yang baik, dan motivasi yang baik, membangun suatu kultur dalam perusahaan. Kira-kira ini yang agak ke Indonesia yang saya nggak tahu di perusahaan lagi budaya saya sering dengar, tapi apakah sedalam ini saya nggak tahu juga. Oke. Saya masih berada di core value ya, di culture. Ada satu culture lagi di Astra Lestari, yaitu culture untuk melakukan project improvement. Jadi kita nggak kerja hanya kerja untuk menyelesaikan kerjaan hari itu aja, tapi semua orang punya tanggung jawab untuk rutin activity dan punya tanggung jawab untuk project improvement. Jadi kelihatan bahwa semua orang juga harus termotivasi. Nah, untuk termotivasi nggak ada Pak ya, saya sangat manusiawi sekali. Nggak ada orang yang tiba-tiba sadar bahwa dia harus melakukan inovasi atau harus melakukan improvement. Ada nggak yang tiba-tiba sadar seperti itu? Kebanyakan enggak Pak. Jadi kita harus memadai itu semua. Even Bapak saudara-saudara sekarang nanti udah kerja. Misalnya kita diberikan tanggung jawab, saya waktu masuk pertama di kerja itu saya diberikan tanggung jawab sekitar 18 unit mesin. Saya lulus S1, kemudian saya masuk kerja, kemudian bos saya bilang ini bagian kamu yuk, ada 18 mesin yang harus kamu kelola. Silakan orang dari situ misalnya 5 yang untuk mengelola 18 mesin. Di situ tanggung jawab saya adalah rutin day to day dan improvement. Tapi kebetulan saya anak yang masih muda, saya nggak rutin hari ke hari nggak melakukan improvement. Jadi alamiah sekali kita melakukan improvement. Tapi akhirnya apa? Yang memancing saya melakukan improvement adalah wadah dari perusahaan, bahwa kalau Anda melakukan improvement dijelasin semuanya. Kalau Anda melakukan improvement, kerja Anda semakin ringan. Artinya gini, mesin itu misalnya saya harus ganti oli seminggu 2 kali. Sebetulnya saya capek saya ganti oli. Very simple, improvementnya adalah perusahaan, yuk ada ini nggak dipancing sama bos saya. Nah itu kerjaan itu kan seminggu 2 kali udah makan waktu, kemudian juga capek nggak? Capek Pak. Ganti oli 18 mesin, bayangin mesin ini mesin perkakas, capek. Ada ide nggak? Pak, boleh nggak saya beliin oli yang sedikit lebih baik kualitasnya, tetapi saya ganti olinya jadi seminggu sekali. Dia langsung nanya gini, harganya berapa? Ayo kita hitung-hitungan. 2 kali saya melakukan stok mesin karena harus ganti oli. Berapa orang yang harus saya bayar? Stok mesin itu berapa lama sehingga outputnya tidak keluar? Dibandingkan dengan kenaikan harga oli yang saya harus bayar.